Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di konten Breaking News Crypto. Diambil dari CoinDesk. Dikatakan bahwasanya Ether staking deposit top withdrawals for first time since Shapella upgrade. Ether yang distorkan untuk staking ini mengalami pelonjakan yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada penarikan untuk pertama kalinya sejak upgrade Shapella. The divergence comes amid a meme coin frenzy that has pushed up fees for the Ethereum blockchain. Divergensi atau posisi harga aset bergerak yang secara berlawanan terjadi di tengah hiruk pikuk koin meme yang telah mendorong biaya pada blockchain Ethereum. Nah, dikatakan juga bahwasanya pemegang Ether atau ETH bergegas mempertaruhkan atau melakukan staking token mereka dengan validator jaringan, mendorong aktivitas deposit ke level tertinggi sejak peningkatan Shapella awal tahun ini. Juga lebih dari 200 Ether telah distorkan ke jaringan sejak awal minggu, dan dari alat analitik on-chain Nansen telah menunjukkan bahwasannya dan menandai adanya setoran pertama kalinya telah melampaui penarikan sejak Shapella yang ditayangkan atau diterbitkan pada bulan lalu. Penambahan tersebut membawa jumlah Ether yang dikunci untuk tujuan staking menjadi lebih dari 19 juta token atau sekitar 15% dari total supply yang sudah beredar. Dikatakan juga bahwasanya di sini terjadi arus masuk yang datang pada saat pedagang berduyun-duyun datang ke trader teman-teman, berduyun-duyun datang ke koin meme seperti koin yang terkenal yaitu koin PP Coin atau PP koin kodok-kodokan itu teman-teman, yang telah membebani jaringan Ethereum dan mengirimkan biaya transaksi ke level tertinggi dalam 12 bulan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasanya deposito staking Ether sedang booming ini berdasarkan Nansen analitik dari Nansen. Lebih dari 6 juta Ether yang dipertaruhkan atau di staking itu diadakan di Lido Finance, sebuah protokol yang mengeluarkan deposan dengan token alternatif yang mewakili jumlah yang telah mereka kunci. Alternatif tersebut kemudian dapat digunakan sebagai likuiditas dalam ekosistem keuangan terdesentral alias DeFi yang lebih luas. Shapella atau dua jaringan Shanghai dan juga Capella mengalami dua peningkatan jaringan Ethereum utama terjadi secara bersamaan pada tanggal 12 April, memberikan investor kemampuan untuk menarik Ether yang mereka pertaruhkan sesuka hati untuk pertama kalinya. Dalam blockchain proof of stake seperti Ethereum, pengguna mempertaruhkan atau melakukan staking kemudian mengunci cryptocurrency, dalam hal ini Ethereum atau Ether, untuk membantu mengamankan dan mengkonfirmasi blok data baru. Staker ini menerima hadiah jaringan dalam bentuk token, menciptakan bentuk strategi investasi yang pasif. Dan kemudian platform seperti Lido ini membayar 6,6% dalam bentuk hadiah hasil tahunan kepada para pemegang saham. Strategi yang lebih kompleks dan yang melibatkan Ether yang dipertaruhkan, dan token lainnya dapat menghasilkan juga hingga 21% menurut data dari Devi Lama. Berita lainnya yang masih dari CoinDesk teman-teman, Binance NFT Marketplace adds support for Bitcoin NFTs yang artinya bahwasanya pasar NFT Binance ini sekarang menambahkan dukungan untuk NFT Bitcoin. Wow. Jadi pertukaran cryptocurrency terkemuka akan memungkinkan pengumpul atau pengkoleksi NFT untuk memberi token di jaringan Bitcoin langsung melalui akun Binance mereka, dan juga melewati kebutuhan untuk membuat dompet terpisah untuk prasasti atau inscription. Maksudnya apa tuh inscription ini? Jadi yang namanya ordinal itu teman-teman adalah sebuah platform yang memungkinkan pembuatan NFT pembuatan NFT atau disebut inscription tadi teman-teman di jaringan Bitcoin kayak gitu. Ordinals ini juga merupakan sebutan untuk setiap NFT yang diciptakan di Bitcoin dan ordinal ini dibuat dengan cara memahat atau melekatkan data inscription yang bentuknya bisa teks, gambar, video dan yang lainnya ke sebuah istilahnya satoshi atau unit terkecil Bitcoin, dan setiap satoshi ini memiliki angka ordinal untuk kemudian digunakan untuk melacak setiap NFT ordinals yang ada. Kira-kira kayak gitulah penjelasannya. Oke, pasar pertukaran cryptocurrency terkemuka Binance Non-Fungible Tokens atau NFT ini mengatakan pada hari Selasa bahwasanya pihaknya berencana untuk menambahkan dukungan untuk ordinals atau Bitcoin NFT nanti di bulan Mei, meskipun tanggal pastinya masih belum diumumkan
Binance NFT yang sudah mendukung NFT di Ethereum, Polygon, dan rantai BNB aslinya berencana untuk memperluas penawarannya dengan memungkinkan pedagang ini membeli ordinals di jaringan Bitcoin. Kolektor dapat dengan segera membeli dan menjual prasasti atau ordinals tadi teman-teman, atau NFT yang dibuat di jaringan Bitcoin itu, kemudian memperluas jangkauan ekosistem ordinals yang baru lahir. Selain itu, untuk membantu pengguna masuk ke NFT Bitcoin, Binance akan mengizinkan para pedagang untuk membeli NFT berbasis Bitcoin dengan akun Binance mereka, menyederhanakan proses bagi para pengguna, dan alih-alih itu harus menyiapkan dompet Bitcoin yang kompatibel dengan Taproot ya untuk membeli ordinal, karena kolektor ingin juga mencetak 12-volt ordinal raksasa NFT Yuga Labs ya. Binance bertujuan untuk membuat prosesnya menjadi lebih sederhana dan aman bagi pembeli baru untuk memasuki pasar yang sedang berkembang. Kemudian kepala produk Binance Mayur Kamat mengatakan dalam siaran pers bahwasanya dia melihat Bitcoin sebagai pilihan terluas untuk kolektor NFT serta pasar yang berkembang untuk dimanfaatkan oleh bursa. Bitcoin adalah OG kripto, kata Kamat. Kami percaya semuanya baru saja dimulai di sini dan tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan di ruang ini. Namun hubungan Binance dan Bitcoin belum semuanya positif. Dalam beberapa hari terakhir, pada hari Minggu, bursa menghentikan menarikan Bitcoin 2 kali. Mengutip karena adanya kemacetan jaringan sebagai katalis. Jadi pada hari Minggu ya, bursa memang menghentikan penarikan Bitcoin sebanyak 2 kali. Itu karena istilahnya jaringan Bitcoinnya jadi padat teman-teman, padat gara-gara pembuatan NFT itu tadi loh teman-teman, ordinal NFT tadi. Oke, seperti itu berita dari Binance ya, yang dikutip dari CoinDesk. Untuk selanjutnya masih berita dari CoinDesk teman-teman. Digital Asset will start global blockchain network with Deloitte, Goldman Sachs, and others. Aset digital akan memulai jaringan Bitcoin global dengan Deloitte, Goldman Sachs, dan juga yang lainnya. Dikatakan bahwasanya other participants, waduh kok sulit banget bacanya. Other participants of the network include BNP Paribas, CBOE Global Markets, and Microsoft. Jadi dikatakan bahwasanya peserta jaringan lainnya itu termasuk juga BNP Paribas, CBOE Global Markets, dan juga Microsoft ya teman-teman. Perusahaan teknologi keuangan digital aset akan memulai jaringan blockchain interoperable yang bisa dioperasikan dengan privasi yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur terdesentralisasi untuk klien institusional. Perusahaan mengumumkan pada hari Selasa. Dan ini peserta jaringan yang disebut Canton Network, termasuk juga dalamnya adalah BNP Paribas atau BNP, Deloitte, CBOE Global Markets atau CBOE, Goldman Sachs atau GS, Broadridge atau BR, S&P Global, dan Microsoft atau MSFT, di antara banyak yang lainnya. Jaringan Canton adalah jawaban yang kuat untuk panggilan industri untuk solusi yang memanfaatkan potensi blockchain sambil menjaga persyaratan privasi mendasar untuk keuangan institusional, kata Chris Zubelk, mitra di DRW dan kepala global Cumberland ya. Dikatakan juga peserta lain, pendekatan unik ini ditambah dengan kemampuan untuk mengeksekusi transaksi atomik di beberapa kontak pintar adalah blok bangunan yang diperlukan untuk membawa alur kerja di dalam rantai. Jadi gini, jaringan menghubungkan aplikasi yang dibangun dengan dummy ya. Bahasa dummy itu adalah bahasa kontrak pintar aset digital yang memungkinkan berbagai macam sistem di dalam pasar keuangan ini untuk saling beroperasi dan juga disinkronkan. Jadi gini, solusi semacam ini merupakan blok bangunan utama untuk infrastruktur digital dan juga pasar keuangan terdistribusi di masa depan, kata Jens Hagmeister, kepala layanan emiten dan pasar digital baru di Deutsche Börse Group. Kayak gitu. Baik teman-teman, berita selanjutnya yaitu berita tentang meme coin terbaru ya teman-teman, namanya FO atau FO token kayak gitu. Di sini dituliskan crypto trader pays 120k atau 120.000 invest to buy 156k of meme coin FO. Jadi crypto trader ini membayar biaya, ada seorang crypto trader ya, atau beberapa crypto trader gak tahu sini ya. Crypto trader ini membayar biaya 120k atau 120.000 untuk membeli meme coin 4 atau meme coin 4 gitu ya teman-teman. Tulisannya 4 kayak gitu. Senilai $156.000. Wow.
Langkah ini berhasil pada akhirnya karena entitas tersebut mendapat untung besar beberapa ratus ribu ya. Ini mungkin paus ini ya teman-teman ya, yang kerjaannya tukang pom-pom kayak gitu, kemudian istilahnya yang mempermainkan pasar atau sebagai market maker atau pembuat pasar kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini dituliskan bahwasanya pedagang kripto membayar mahal untuk mendapatkan lebih awal koin meme yang baru dikeluarkan dan mengumpulkan persentase besar dari pasokan. Data on-chain menunjukkan seorang pedagang membayar, oh ya benar seorang ya teman-teman, satu orang membayar biaya lebih dari 64 Ether atau Ethereum pada hari Senin untuk mendapatkan 84 Ether yang senilai dengan koin atau token VO tadi ya, sebuah token meme yang baru dikeluarkan pada blockchain Ethereum yang kemungkinan didasarkan pada meme kripto Twitter dari 4 itu ya, simbol 4 itu tadi. Ini berarti bahwa trader menghabiskan lebih dari 120.000 dolar untuk mendapatkan 4 token senilai 156.000. Namun beberapa di sini dituliskan detektif ya atau peneliti yang menunjukkan bahwasanya pedagang hanyalah entitas kedua yang membeli koin meme bernama VO ini dan sekarang duduk dengan keuntungan yang belum direalisasi hampir kurang lebih 240.000 dolar teman-teman. Dan berita ini didasarkan dari ciutan akun Twitter Minister on FTS kayak gitu ya. Somebody paid 64 ETH atau ETH Ethereum senilai 120.000 dolar in fees to withdraw dalam biaya untuk melakukan withdraw sebanyak 84 NFT atau 156.000. This is meme coin season. Ini adalah season atau musimnya meme coin kayak gitu. Ada juga postingan dari Fleur ini ya, I explain keluargaku, aku akan menjelaskan apa yang terjadi di screenshotmu. Jadi NFT influencers are made fun of later like BitBoy is now. Jadi seorang influencer tidak membuat lelucon lagi sebagaimana BitBoy saat ini. Sniper paid 64 ETH, seorang sniper membayar 64 ETH dalam tax fee ya atau biayanya untuk to speed up his transaction, untuk mempercepat transaksinya. Be the second buy on VO, jadilah yang kedua untuk membeli VO. Banget pom-poman nih teman-teman. 113,7 billion VO sekarang berharga 281 kayak gitu. Gendeng ini. E-nya itu maksudnya ETH ya teman-teman. Next, data dari DexTools menunjukkan bahwasanya token 4 atau token VO ini telah mencapai 136 juta dalam volume perdagangan pada hari pertama perdagangan dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 30 juta pada hari Selasa atau hari ini ya teman-teman. Dengan demikian, data on-chain lebih lanjut menunjukkan bahwasanya koin 4 ini atau VO coin ini pembeli awal dari koin VO ini duduk dengan keuntungan 240.000 hingga 2 juta yang menunjukkan mengapa para pedagang akan siap membayar biaya yang sangat besar untuk membeli token. Bola uang panas saat ini di kripto sedang berburu lelucon ya, alih-alih permainan mendasar ya teman-teman, yang telah berkontribusi terhadap biaya gas yang sangat besar di blockchain Ethereum. Dan Ethereum pun pasti juga bahagia ya teman-teman karena biayanya juga semakin mahal, semakin untung lah Ethereum kayak gitu. Oke, itu tadi teman-teman sekelebat info atau breaking news kita tentang beberapa berita kripto yang lagi hot akhir-akhir ini. Terima kasih sudah mampir dan menyimak video dari Marvel dan Alif TV, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.